Bea Cukai menindaklanjuti permintaan Presiden untuk memperketat pengawasan masuknya barang terlarang seperti narkotika. Pengawasan ini dilakukan di semua pintu masuk menuju Indonesia, termasuk pelabuhan dan bandara udara. Modus penyelundupan narkoba ke Indonesia melalui jalur udara di Bandara Soekarno-Hatta semakin cerdik dilakukan jaringan pengedar narkoba lintas negara. Seperti diselipkan dalam koper atau flash concealment, ditempel pada tubuh atau body strapping, dan ditelan atau swallower. Dari ketiga modus tersebut, kasus swallower dan body wrapping menjadi favorit para kurir dalam menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Kurir yang menggunakan modus swallower adalah berasal dari Afrika. Di mana kenapa mereka dipilih? Karena ukuran perut mereka sangat besar, di mana mereka bisa menelan narkoba tersebut bisa sampai dengan 1 kilogram. Modus swallower ini cukup sulit diketahui secara kasat mata. Petugas harus melakukan analisis data penumpang sebelum akhirnya melakukan pengamatan dan penindakan kepada penumpang yang dicurigai. Dari kasus swallower yang pernah ditemukan petugas, pelaku cukup tenang menghadapi pemeriksaan petugas. Kami menganalisa data-data penumpang, dari mana pesawat itu berasal, penumpang ini warga negara mana, kemudian pernah berpergian kemana saja. Itu kami analisa. Dengan analisa data tersebut, kami melakukan pengembangan di lapangan. Dan pengembangan tadi, kami mencoba memprofiling orang-orang mana saja yang akan menjadi target kami. Setelah kami target, maka kami akan melakukan pemeriksaan secara mendalam, yaitu dengan men-typing, dan selanjutnya kami untuk apabila ada kecurigaan, kami pendalaman dengan melakukan USG atau ronsen. Setelah terbukti terdapat benda disembunyikan di dalam perut, kurir swallower akan dipaksa mengeluarkan semua narkoba yang ada di dalam tubuhnya dengan bantuan obat pencahar. Kurir-kurir yang memang profesional. Untuk kurir-kurir baru, mereka tidak akan berani menggunakan modus ini. Karena mereka profesional, biasanya mereka mendapat bayaran paling tinggi di antara dengan modus-modus yang lain. Karena mereka melihat dari segi kemampuan si kurir ini membawa, terus kedua ada risiko yang dihadapi. Itu apabila barang ini pecah dalam tubuh, maka risiko yang dihadapi adalah kematian. Ditempel pada tubuh atau body wrapping, cara seperti ini menjadi modus langganan yang digunakan oleh para kurir narkoba. Pelaku kebanyakan berperawakan kurus, sehingga narkoba yang dibawanya dengan mudah diselipkan di dalam tubuh. Untuk modus kedua menggunakan body wrapping. Ini termasuk juga yang memang agak sulit untuk dideteksi. Untuk modus dengan body wrapping ini kebanyakan dilakukan oleh warga negara Cina, di mana mereka meletakkan narkoba tersebut ke dalam badan mereka. Ada yang ditaruh di dada, ada yang juga dengan membuat celana dalam khusus, kemudian ditaruh narkoba sehingga mereka mudah membawanya. Para kurir yang menggunakan cara seperti ini berharap supaya petugas lengah dan mereka lolos dari pemeriksaan. Untuk modus body wrapping ini, petugas harus melakukan analisis data intelijen, kemudian pengamatan di lapangan dengan melihat gerak-gerik penumpang. Untuk body wrapping ini adalah modus lama, di mana selalu berulang. Kesulitan kami di sini adalah yang tadi, bahwa apabila penumpangnya tenang, kami akan sulit mendeteksi. Tetapi dengan dibantu oleh data analisis intelijen, maka kami akan lebih fokus untuk bisa mengamati penumpang tersebut. Dengan data tersebut akan memudahkan petugas-petugas kami yang ada di lapangan untuk mendeteksi penumpang yang membawa barang-barang menggunakan modus body wrapping. Jenis narkoba yang umumnya dibawa oleh penumpang atau kurir narkoba lintas negara ini adalah metamfetamin atau sabu-sabu. Bentuk sabu yang menyerupai butiran kristal memudahkan para kurir ini untuk menyamarkannya. Petugas Bea dan Cukai cukup sering menemukan narkoba diselundupkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun para kurir ini seakan tidak kapok, walau petugas terus memburu mereka para kurir narkoba.
segala macam upayanya, karena kami akan selalu siap untuk menghadapi semua kondisi, dan kemudian kita akan juga bekali SDM kita dengan sikap yang berani mengambil keputusan di lapangan, sehingga semoga semuanya ini menguatkan kami bahwa kami dalam siap, dan kami sangat berharap tidak ada yang mencoba untuk memasukkan narkoba ke Indonesia.